Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Genta Winata, NPM 19.173, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum ekonomi internasional. Hukum ekonomi internasional merupakan bidang hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional, maupun perusahaan-perusahaan dalam tingkat internasional. Menurut John H. Jackson, hukum ekonomi internasional adalah semua subjek hukum yang memiliki unsur internasional dan unsur ekonomi. Menurut Jackson, bidang hukum ekonomi internasional berkaitan erat dengan hukum internasional publik. Hukum ekonomi internasional hanya melibatkan ketentuan-ketentuan yang mengatur transaksi ekonomi yang melintasi batas negara. Kemudian hukum ekonomi internasional juga mengatur ketentuan dalam bidang ekonomi yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara, seperti pergerakan barang, dana, barang tak berwujud, teknologi, kapal, ataupun pesawat terbang. Menurut subjeknya, hukum ekonomi internasional ini terbagi menjadi 4. Pertama ada negara. Dalam hal ini, negara yang menjadi subjek hukum ekonomi internasional adalah negara yang merdeka dan negara federasi. Kemudian individu. Dalam hal ini, seperti perjanjian ekonomi antar negara, individu membuat kontrak perjanjian tersebut mewakili masing-masing negaranya. Atau juga individu ini bisa bersifat investor yang menginvestasikan dananya terhadap perusahaan yang berada di luar negeri. Kemudian perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional yang merupakan bagian dari individu dalam subjek hukum ekonomi internasional semakin penting karena memiliki personalitas yang terpisah. Terakhir, organisasi ekonomi internasional. Organisasi ini berfungsi sebagai lembaga yang merumuskan peraturan dan memiliki kewenangan untuk menjalankan peraturan tersebut, seperti WTO, OPEC, IMF, dan lainnya. Menurut sumber hukumnya, pada dasarnya, hukum ekonomi internasional merupakan hukum antar negara yang terbentuk atas kebutuhan berbagai subjeknya untuk memperluas kegiatan ekonominya. Karena negara yang satu tidak dapat memiliki wewenang atas negara lain, maka peraturan yang dibuat merupakan peraturan yang lebih bersifat kesepakatan yang disetujui pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, peraturan tersebut dapat bersumber dari pertama, perjanjian internasional, kedua, kebiasaan internasional, ketiga, prinsip-prinsip hukum pada umumnya, dan terakhir adalah keputusan hakim, juga ajaran para ahli hukum terkemuka. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.